Apa kabar? Kakak harap semua adik-adik sehat-sehat ya. Yuk, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali Tuhan di ibadah online hari ini Tuhan. Meskipun melalui online Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Kau yang terindah. Kita sama-sama nyanyi ya.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Sungguh Indah. Adik-adik boleh duduk. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian pada hari ini? Berjumpa lagi hari ini bersama Kak Wendy. Rasa ya hari-hari sudah kita lalui dan kini tiba saatnya kita untuk kembali beribadah bersama-sama. Meskipun saat ini kita beribadah secara online, tetapi kakak percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh jarak maupun waktu ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Kau pertemukan kami lagi Tuhan di ibadah online Tuhan. Tuhan, meskipun saat ini Tuhan kami berpisah
jarak Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak terpisahkan Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga biarlah Tuhan berkati setiap firman-Mu yang akan masuk dalam setiap hati kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, bulan ini kita akan memasuki sebuah tema mengenai janji Tuhan, ya kan? Tapi sebelum itu kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Oke, beginilah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin ya. Adik-adik, sebagai manusia berjanji itu sangat mudah, ya kan? Kita sering mau membuat janji itu gampang ya. Kita mau berjanji itu gampang. Tapi apa yang paling susah dalam membuat janji adalah menepatinya, ya kan? Nah, karena itu janganlah mudah berjanji bila mana kita tidak yakin untuk menepati janji kita, ya kan? Mungkin saja tidak berarti apa-apa bagi kita janji itu, tetapi jangan lupa apa yang menurut kita tidak berarti boleh jadi janji tersebut sangat dibutuhkan oleh orang lain, ya kan? Seperti kita berjanji akan memberikan sesuatu kepada seseorang dan orang itu sangat membutuhkan apa yang akan kita berikan, tetapi tiba-tiba kita melupakan janji kita, ya, kita melupakan janji kita dan ngomong, oh maaf aku kelupaan, ya. Gimana perasaan orang lain saat itu ketika itu? Pasti dia akan mengalami yang namanya kesedihan, kecewa, ya nggak adik-adik? Adik-adik kalau gitu, seperti itu ya. Terus kakak janji misalkan untuk setiap adik-adik yang rajin datang fellowship hari Senin akan Kak Wendy kasih hadiah. Terus akhirnya ada seorang anak yang rajin datang fellowship setiap hari Senin dan ternyata Kak Wendy lupa, Kak Wendy gak kasih hadiah. Gimana perasaan adik-adik? Tentu sedih, bukan? Oleh sebab itu kita nggak boleh yang namanya membuat janji kalau kita tidak yakin bisa menepatinya. Kan? Ada seorang anak bernama Tono dan juga Doni. Jadi 2 orang anak ya, bukan seorang anak. Suatu hari mereka sedang bermain game bersama di handphone si Tono, ya kan? Nah, suatu hari si Tono ini bilang waktu bermain game sama Doni ini, Don, nanti kalau aku main ya di sebuah level, ya kan, katakanlah level 3, aku nggak bisa melakukannya, kamu ya nanti yang akan menggantikanku, kita bergantian deh ya. Begitupun juga dengan kamu, kalau kamu main di level itu tidak bisa, nanti gantian aku. Jadi setiap kamu kalah ganti aku kalah ganti kamu, jadi kita gantian ya, seperti itu. Mendengar hal itu, Doni pun berpikir dan setuju dengan ide yang diberikan oleh Tono, karena kan adil kan ya, kalau setiap gagal gantian, begitupun juga sebaliknya. Nah, ketika waktu Tono bermain, ya kan, dia asik bermain, dia kalah, tetapi Tono nggak bercerita kepada Doni. Tono tidak memberitahukan Doni kalau dia sudah kalah dalam level tersebut, tapi dia terus mencoba level tersebut, ya kan. Terus karena sudah bosan menunggu, akhirnya si Doni ini tanya kepada Tono, Ton, gimana? Apakah sudah selesai gamenya? Apakah kamu sudah kalah? Apa jawab Tono? Tono menjawab, belum, sabar, ya gantian, nanti. Akhirnya Doni pun menunggu lagi, kan? Begitupun seterusnya, ya kan? Begitupun seterusnya. Akhirnya karena Doni sudah capek,
Doni juga waktu itu kebelet buang air kecil, ia pun berpamitan ke toilet. Setelah balik dari toilet, dia melihat lagi si Doni ternyata sudah kalah. Tetapi Doni tidak mau, si Tono, si Tono dia sudah kalah, tetapi Tono tidak bercerita kepada Doni, ya kan. Akhirnya ketika melihat hal itu, Doni pun menjadi marah kepada Tono. Dia bilang, loh kamu sudah kalah, kenapa kok gak cerita ke aku? Terus apa jawab Tony? Seta gantian, aku nih loh belum coba ini terus loh. Tadi kan Doni ngomong tadi kan udah kesepakatan kita gantian, tapi kenapa kok kamu terus gitu ya? Oleh hal itu Tono pun juga marah, Doni pun juga marah karena sudah kesal dengan sikap Tono. Akhirnya Doni pun memilih mengalah dan pulang ke rumahnya. Lalu dia memilih untuk bermain PS sendiri gitu ya di rumahnya. Nah, menurut adik-adik gimana sih sikap Tono ini? Nakalan kan ya, curang kan ya, dia nggak mau gantian, ya kan. Nah, bagaimana sih perasaan adik-adik jika ada di posisi Doni? Tentu adik-adik akan merasakan marah, ya kan. Adik-adik akan merasa kecewa juga, ya kan. Kenapa? Karena sudah dikasih janji, sudah dikasih harapan, ternyata orang yang memberikan harapan tersebut dia tidak bisa menepatinya, ya kan. Sayangnya ya adik-adik, banyak sekali orang yang membiarkan pelajaran hidup yang begitu berharga ini berlalu begitu saja. Lupa bahwa rasa kecewa dan terluka yang pernah dialami dapat dialami juga oleh orang lain, ya kan. Justru ketika kita ingkar janji, itu juga yang akan dirasakan oleh orang lain. Kecewaan itu dirasakan oleh orang lain. Ada tahu nggak? Ketika orang berjanji ya, janji itu sama dengan hutang. Jadi kalau kalian berjanji, kalian harus segera mungkin bisa untuk menepatinya, begitu kan. Nah, itu kalau manusia yang berjanji. Bagaimana dengan janji Tuhan, Kak? Kalau Tuhan berjanji bagaimana? Kan? Seperti yang kita baca tadi, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan itu tidak pernah lalai. Semua yang Tuhan berikan tepat pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Oke? Jadi Tuhan tidak lalai, tetapi Tuhan akan menepatinya sesuai dengan waktunya Dia, bukan waktunya kita. Oke? Terus di dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, dan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, kalau kalian tahu ya, itu dimurnikan sebanyak 7 kali itu berarti itu sangat-sangat murni gitu ya. Sangat murni gitu kan ya. Kalau kalian tahu logam mulia kan, itu emas itu dimurnikan sebanyak 7 kali, itu benar-benar dia murni tanpa ada campuran. Nah, karena kita melihat hal itu luar biasa, bukan janjinya Tuhan itu kan. Oleh sebab itu kita tidak boleh ragu akan janji Tuhan di dalam diri kita. Terus bagaimana sih Kak cara agar kita tidak bisa ragu terhadap janji Tuhan? Karena kalau cuman ngomong aja gampang ya, kita nggak usah ragu-ragu, tapi seringkali dalam menjalaninya kita bisa mengalami keraguan. Yang pertama, pandang Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya. Jadi kita harus memandang Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya. Adik-adik, kalau kita lihat kondisi dunia saat ini ya, di mana ada pandemi COVID melanda seluruh dunia ya kan, terutama di negeri kita Indonesia, semua mengalami kekacauan yang luar biasa ya kan. Mulai dari sekolah online, banyak pengurangan pegawai atau ter-PHK gitu kan ya. Ada orang-orang yang mengalami kelaparan di luar sana, dampak PHK tadi. Terus kita tidak boleh berkumpul dengan teman, kerabat, siapapun kita tidak boleh berkumpul-kumpul ya kan. Kita dibatasi oleh aturan-aturan segitu ketat. Kita harus memakai masker, mentaati protokol kesehatan. Ketika kita melihat hal ini ya, secara manusia kita wajar kalau kita bersedih ya kan. Kalau kita mungkin kecewa melihat, wah dunia kayak gini ya kan.
Itu hal yang wajar. Tetapi hal yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian berada di dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus pengharapan. Ya. Jangan pernah putus harapan. Pandang Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya itu. Letakkan di dalam hati kalian. Jangan pernah melihat betapa besar permasalahan yang kita alami ya. Kakak nggak tahu setiap orang, tapi kakak tahu pasti bahwa setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing ya kan. Ada yang punya masalah, kakak punya masalah, orang lain pun juga punya masalah ya kan. Tetapi hal yang tidak boleh kita lakukan adalah kita melihat, waduh, besar sekali masalah yang kumiliki ini, itu sudah nggak ada jalan keluar ini. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi sekarang ini ya. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, yang melebihi segala-galanya. Dan setiap kita punya masalah, ingat, Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan sudah mempersiapkan jalannya. Jika mungkin kamu hari ini belum bisa melihat jalan itu, jika kalian merasa pergumulan kalian terlalu berat dan merasa seakan-akan, kemana sih Tuhan ini? Aku ini sudah mengalami banyak masalah, tapi kenapa Tuhan tidak datang? Kenapa Tuhan tidak menolongku? Kan, seperti itu kan. Jangan pernah putus asa. Ingat, ya seperti yang kakak katakan tadi, Tuhan itu menepatinya sesuai dengan waktunya Dia, bukan waktunya kita. Jadi bersabarlah. Ya, bersabarlah. Tetap percaya. Ya. Kita tidak boleh ragu-ragu. Terus bagaimana caranya Kak supaya kita bisa tetap percaya seperti itu kan? Kalau ngomong doang mudah Kak. Bagaimana caranya? Kalian bisa melakukan dengan cara kalian mencari ayat-ayat Alkitab yang sesuai dengan pergumulan kalian. Misalkan saat ini kalian sedang melihat orang tua kalian mungkin mengalami pengurangan pegawai, dampak pandemi corona, kalian jadi susah secara keuangan untuk membiayai sekolah, untuk membeli makan dan sebagainya. Ingat firman ini, ya kan? Pegang ayat ini di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terus, ketika kalian sedang mengalami ketakutan ya kan, ingat ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Ketika kalian sedang mengalami pergumulan sakit penyakit atau ada orang yang sedang mengalami sakit penyakit keluarga kalian, pegang ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam 1 Petrus 3 ayat 24b. Semua ayat-ayat itu, semua ayat-ayat firman Tuhan itu kalian pegang, kalian perkatakan itu dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Jadi adik-adik, kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat dan kekuatan janji firman-Nya itu sangat teruji. Oleh sebab itu, adik-adik harus memegang teguh janji firman Tuhan. Ya kan, sediakan waktu untuk mau belajar kalian, untuk merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kalian setiap hari, karena firman Tuhan itu yang sanggup memampukan kita mengalami setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Setiap firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi jangan pernah ragu, pandang Tuhan Yesus dan pegang janjinya di dalam hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom, adik-adik sekalian, nama Tuhan Yesus. Gimana kepada adik-adik hari ini? Kakak yakin harusnya adik-adik sudah dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak menyampaikan beberapa pengumuman Bimaranatha. Versi Babi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita jangan firman Tuhan lah, tapi juga ada game. Jadi adik-adik jangan lupa untuk join.
Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GPI Marnata. Nah, hari ini kita juga mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk Lofi. Kita mau sama berdoa. Kakak jaga adik-adik semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh masih izinkan kami untuk bisa beribadah Tuhan, meskipun secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau murapi setiap kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami Tuhan, dan kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hari ini bersyukur Tuhan karena Engkau sudah tambahkan 1 tahun usia untuk Lofi. Biarlah Lofi bisa menjadi anak-Mu yang membanggakan Tuhan, bisa mengembangkan talenta yang Kau berikan, dan semakin menurut kepada orang tuanya Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya Tuhan. Kami juga serahkan orang tuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Kau memberkati, Kau memberikan kesehatan, dan Kau juga yang melancarkan setiap pekerjaan yang orang tuanya lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, dan kami serahkan sebenarnya hari ini dalam tangan Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.